Panji Gumilang gelar Natalan di Masjid Al Zaitun Indramayu, rela mati jika konflik. Meyakinkan bahwa seperti ini ajarannya. Tapi untuk sementara ini kita menduga dengan keras bahwa ini adalah aliran sesat dengan berbagai indikator. Untuk bertemu langsung dengan pimpinannya belum. Tapi akan bertemu langsungnya dengan pimpinannya. Akan kita lakukan dengan tentu kita menghadirkan majelis ulamanya, mendalami sedetail mungkin. Kita belum mendapatkan, oleh karenanya kita membutuhkan informasi yang lebih akurat. Tentu kita akan undang pihak pemerintah yang terkait dengan itu, ya. Saudara, kalau berbicara Taurat, pahami apa itu Taurat. Perjanjian lama itu bukan Taurat semua itu. Ada bahasa di dalam perjanjian lama itu Pentateuch. Pentateuch itu adalah 5 bab di dalam perjanjian lama. 1 At-Takwin. Setelah At-Takwin kemudian Keluaran atau Al-Khuruj. Setelah Al-Khuruj Al-Lawiyat, Imamat. Jadi jelas itu salah. Ini karena keawaman beliau tentang ulumul Quran. Nah, terus yang kedua masalah hadis. Kalau bicara dengan hadis itu harus belajar ilmu mustalahul hadis, ulumul hadis. Kalau disebut hadis Bukhari, Imam Bukhari aja lama katanya. Ya, itu kan manusia biasa. Iya, memang manusia biasa. Kalau mau hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir atau sifat disandarkan pada Rasulullah, itu hadis. Ya, boleh saja ia membantah, tetapi kan nanti akan terbukti kalau seandainya kita mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak. Ya, silakan hak membela diri. Tapi ketika kita mempertemukan dengan majelis ulama, kita mempertemukan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait, ketika betul adanya, ya akan menggandeng. Kita akan bertemu dengan khususnya pimpinannya, kalau bisa kita akan panggil dan kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang itu. Kalau memang itu hanya adalah salah statement saja, ya, dan itu bisa kita mengerti. Tetapi kalau memang itu merupakan satu prinsip, persoalannya yang melaporkan ini adalah korban-korban, yaitu masyarakat sendiri, dan pertanyaan yang masuk itu adalah dari korban. Jadi itu adalah kita jawab berdasarkan atas fakta yang ada saja. Jumlah seluruhnya ada 14 pokok masalah. Di antaranya bedah Quran, pengajian malam, rapat malam gelap-gelapan, suami istri yang bukan suami istri yang tidak dibaiat salah satu atau dua-duanya dianggap zina, taman kanak-kanak mengajarkan tidak boleh salaman kepada orang tuanya, dan lain-lain. Jumlah semua ada 14. Terakhir ke-14 itu adalah di sekolahnya tidak ada bendera, lambang-lambang negara, dan lain-lain. Seolah tak ada habisnya, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kembali menuai kontroversi di media sosial. Beberapa waktu lalu sempat heboh para santri boleh berzina karena dosanya bisa dibayar dengan sejumlah uang dan khutbah Jum'ah mengutip ayat Alkitab milik Nasrani. Terkini pimpinan Ponpes Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, mengatakan bahwa dirinya sempat menggelar Hari Raya Natal di Masjid Al Zaitun Indramayu. Kabar tersebut diungkapkan Panji Gumilang saat menggelar khutbah diduga di Masjid Rahmatan lil Alamin Indramayu. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @pimplan,
memperlihatkan bagaimana pimpinan Ponpes Al Zaitun itu dengan tegas dirinya mengizinkan untuk umat Nasrani menggelar Natal di Mahat Al Zaitun Indramayu. Tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan kemudian minta mengadakan Natalan di sini, kurang lebih tahun 2010 karena di Jakarta sedang rawan, ungkap Panji Gumilang di dalam khutbahnya dilansir pada Selasa 13 Juni 2023. Bukan hanya mengizinkan menggelar Natalan di kawasan pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang juga mengizinkan untuk merayakan hari raya umat Nasrani itu di dalam Masjid Rahmatan lil Alamin. Datalah kawan kita, bisakah kami mengadakan Natalan di Al Zaitun? Oh boleh-boleh, mau pakai masjid? Oh enggak, karena jam 11 kami harus udah keluar, ini bisa yang agak lama. Oh ada tempat, ungkapnya menirukan permintaan dari umat Nasrani tersebut. Setelah itu Panji Gumilang mengaku bahwa pihaknya langsung mendatangi Polres setempat untuk meminta izin menggelar Natalan. Pada awalnya polisi melarang hal tersebut karena Jakarta pada saat itu sedang tidak kondusif sehingga bisa memunculkan konflik. Seolah tak ada habisnya, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kembali menuai kontroversi di media sosial. Beberapa waktu lalu sempat heboh para santri boleh berzina karena dosanya bisa dibayar dengan sejumlah uang dan khutbah Jum'ah mengutip ayat Alkitab milik Nasrani. Terkini pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang mengatakan bahwa dirinya sempat menggelar hari raya Natal di Masjid Al Zaitun Indramayu. Kabar tersebut diungkapkan Panji Gumilang saat menggelar khutbah diduga di Masjid Rahmatan lil Alamin Indramayu. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @pimplan memperlihatkan bagaimana pimpinan Ponpes Al Zaitun itu dengan tegas dirinya mengizinkan untuk umat Nasrani menggelar Natal di Mahat Al Zaitun Indramayu. Tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan kemudian minta mengadakan Natalan di sini, kurang lebih tahun 2010 karena di Jakarta sedang rawan, ungkap Panji Gumilang di dalam khutbahnya dilansir pada Selasa 13 Juni 2023. Bukan hanya mengizinkan menggelar Natalan di kawasan pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang juga mengizinkan untuk merayakan hari raya umat Nasrani itu di dalam Masjid Rahmatan lil Alamin. Datalah kawan kita, bisakah kami mengadakan Natalan di Al Zaitun? Oh boleh-boleh, mau pakai masjid? Oh enggak, karena jam 11 kami harus udah keluar, ini bisa yang agak lama. Oh ada tempat, ungkapnya menirukan permintaan dari umat Nasrani tersebut. Setelah itu Panji Gumilang mengaku bahwa pihaknya langsung mendatangi Polres setempat untuk meminta izin menggelar Natalan. Pada awalnya polisi melarang hal tersebut karena Jakarta pada saat itu sedang tidak kondusif sehingga bisa memunculkan konflik.